kalau barangkali ada yang belum tahu, gue tuh kenal Kuya itu dari kuliah ya. Jadi ini adalah Surya Fikri Asidik. Gue kenal dari kuliah dan barangkali ada yang belum tahu nih Kuya itu tuh sebagai musisi, ini kita ngomongin sebagai musisinya aja dulu nih ya. Sebagai musisinya aja tuh Kuya tuh punya band Sain Panturas tuh dulu pertama kali punya band yang gue tahu namanya Teenage Pinocchio. Itu dari zaman Tanjung Sari, ya kan. Terus Alvin Nenai yang pernah saya manajerin. Terus juga ada Soft Blood. Pernah ada Soft Blood. Terus kemarin juga sempat ngisi band tribute-nya The Strokes. Bener gak sih? Iya, bener. Namanya apa nama bandnya? The Mats. The Mats. Bakal ada lagi gak sih itu? Nggak tahu, nyari jadwalnya susah. Oke. Tapi benar-benar jadi band The Strokes aja berarti ya? Baru sejauh ini ya udah band tribute kemarin aja. Gua nggak tahu nextnya bakal jadi kayak gimana. Oke. Dan tentunya setelah itu tentunya The Panturas yang kita semua tahu. Nah itu tuh baru ngomongin sebagai musisi. Di luar dari itu, Kuya itu juga desainer atau ya visual designer lah, graphic designer. Dulu pernah kerja di Lubella Bandung. Sekali lagi shout out to almarhum Arin Ramdhani. Banyak orang yang berjasa udah nggak ada. Iya betul, banyak orang yang berjasa di hidup ya saat ini khususnya untuk hidup Kuya dan hidup gue juga sih, ya itu udah nggak ada. Terus kayaknya kalau desain banyak deh Kuy. Kalau desain banyak yang gue juga belum tahu. Itu sebenarnya masih lanjut gak sih Kuy sampai sekarang di Vkom? Itu berhenti di angkatan 2016 kalau nggak salah. Oh 2016 berhenti, nggak ada lagi yang ngajuin estafetnya. Nggak ada sama pandemi kayaknya deh. Pandemi orang udah mulai nggak lanjut. Iya. Pandemi lumayan bikin ini ya, bikin putus lah itu. Nggak ada kaderisasinya ya. Gitu, nggak ada. Iya. Dan selain Gabuzin juga dulu Kuya juga bertanggung jawab di media Gila Nada. Gila Nada. Apalagi media yang lu sempat ikutan Kuy, media jurnalistik gitu. Apa ya? Magang? Magang gue pernah di Pikiran Rakyat. Pernah di Pikiran Rakyat. Rich Music gue pernah. Pernah di Rich Music juga ya, Rich Music. Ya, Rich Music Bandung. Sebagai desainernya sih. Oke. Nah, jadi Kuya ini memang kalau gue pribadi sebagai yang kenal dari kampus, Kuya ini emang image-nya tuh lu tuh multi talent. Ya multi talent lah ya bahasa ininya lah ya. Nah, itu tuh jadi image multi talent itu udah gue dapatkan dari gue pertama kali kenal lu Kuy. Jadi dari pertama kali gue taunya Kuya baru punya band Teenage Pinocchio tuh, itu gue dapatkan dari pertama kali gue kenal lu tuh, ini Kuya bisa ngedesain, ngeband juga, segala macam gitu kan. Nah itu tuh, apakah itu memang sesuatu yang lu lakukan sejak lebih muda lagi, alias dari SMA atau SMP? Atau jadi sejak kecil tuh memang lu udah punya udah punya bakat untuk ngapa-ngapain atau gimana? Banyaknya sih lebih ke kecemplung nggak sengaja sih. Banyaknya? Terus sama gue pengen sesuatu, ngelihat orang kiri kanan nggak ada yang nyemplung, ya udah deh gue cobain gitu. Contohnya waktu SMA SMP? Waktu SMA gue doyan gambar-gambar, desain. Terus nyari orang buat bikin baju kelas. Ya. Apa kayak lu bisa kita konveksian. Oke. Terus nyari bikin baju kelas di mana ya? Gue kayaknya ada, padahal gue nggak tahu juga gitu. Oh itu asal cemplung aja tuh. Itu berarti bakat asal bunyi dulu ada ya dari dulu ya. Asal bunyi dari dulu SMA aja. Ya. Terus di kampus juga tuh. Waktu itu pas ospek gue disuruh bikin gambar gitu, logo angkatan atau apa gitu. Iya. Bikin logo angkatan, ya udah gue aja yang bikin. Dan itu udah dipercaya berarti dari dulu tuh bikin logo. Gue aja yang bikin. Terus gue gara-gara waktu kuliah nggak terlalu banyak dikasih jajan kali ya sama orang tua. Oh jadi nyari-nyari. Gue bikin stiker aja gitu. Oh ya. Nyari tukang sablon stikernya, gue jual sendiri dari kelas ke kelas. Iya. Emang katanya keterbatasan uang jajan tuh bisa memancing kreativitas anak muda ya. Iya. Nggak tahu itu apakah itu masih relevan sampai sekarang atau enggak. Nama Kuya Sunda tuh masih dipakai nggak sih Kuy? Cek. Nama Kuya Sunda masih dipakai? Masih. Gue nggak tahu, gue mau ganti juga nggak tahu mau ganti apa. Tapi kan maksudnya kalau dulu kan ya Kuya Sunda tuh lumayan otentik gitu waktu zaman kita kenal di kampus tuh. Iya. Sedangkan kayaknya sekarang sih udah Kuya Panturas aja gitu. Iya. Tapi gue masih pakai Kuya Sunda lagi, mesti kayak buat Instagram masih. Username gue masih. Terus di beberapa kesempatan juga Kuya Sunda. Gue juga nggak tahu, mungkin ya rezekinya di situ kali ya. Jadi kayak Panturas gitu, Panturas sebenarnya namanya sangat-sangat rada Nora dikit gitu sebenarnya. Oke. Panturas gitu kan.
Oh, ternyata rezeki di situ. Ganti juga nggak tahu mau apa, orang udah taunya Panturas jadi ya. Ya. Oke, ya kita masih di Stalpi Cream Show dan masih berada di Uragawa Coffee. Thank you Uragawa Coffee. Tepuk tangan dulu dong buat Uragawa. Wuh. Enak kentangnya enak, kopinya enak dah pokoknya dah. Nanti abis ini kita makan juga lagi ya. Boleh. Harusnya kita jadi channel review makanan aja kayaknya deh sekalian deh. Bisa. Gua Gua tadi ketemu Next Carlos nih. Hah? Gua tadi ketemu Next Carlos. Kok ketemu di mana? Di jalan? Gua ke ICE dulu kan, BSD tuh. Oh. Mainnya 20 menit dari sini gitu. Heeh. Lihat ada Next Carlos ya. Lagi belanja sepatu. Oke, Koy tadi kan ngomongin tentang perjalanan lu, ada 5 lagu, terus ada gue tadi memperkenalkan lu latar belakang lu gimana. Nah lu memandang semua karya-karya lu tuh kayak gimana sih? Apakah semua karya lu itu lu banggakan atau misalnya apakah lu selalu memberikan at least sedikit dari sebagian dari diri lu di dalam karya-karya lu? Atau mungkin misalnya memang ada yang pure jualan atau yang gimana, which nggak salah juga sebenarnya kalau memang buat bisnis gitu atau gimana. Lu memandang karya-karya lu tuh gimana sih, Kuy? Gue memandang karya gue kayak anak aja kali ya. Semuanya? Iya. Maksudnya kadang-kadang gue mikir ya banyak belajar sih. Kadang ada yang ketika gue bikin lagu terus dibikin ada yang miss dikit tuh nggak bisa diulang gitu. Maksudnya ada yang miss dikit tuh harus dibenerin saat itu juga gitu. Kalau lu kepikiran, jadi jangan ya udah gitu aja. Tapi gitu. lu tuh songwriter utama di Panturas sampai hari ini? Sampai hari ini 2 sih mungkin ya. Gua sama Acin sih. Lu sama Acin, songwriter utama Panturas tuh. Dan itu treatment lu di Panturas tuh kayak gitu. Kalau ada yang, ini kayaknya kok kepikiran gini nih. Iya, karena kalau gua diemin aja terus dirilis, ketika udah dirilis tuh nggak bisa ubah-ubah lagi udah. Iya. Misalkan lu bisa lah, misalkan rekam ulang gitu beberapa artis mungkin yang udah pernah direkam ulang, cuman rasanya tuh beda gitu, nggak bisa diulang gitu. Jadi ketika lu kepikiran dan belum dirilis, ya udah, lu sebisa mungkin treat si anak lu ini sebenar-benarnya sebelum dirilis gitu. Itu kan kalau buat lagu, Kuy. Kalau buat kayak desain gitu atau lu mungkin desain lah paling inilah. Kalau desain sih gua lebih ke nyoba banyaknya sih. Nyoba sih, banyaknya nyoba. Itu proses lah, maksudnya kayak gua ngerasa desain gua jelek tapi ya udah gua coba dulu aja gitu. Oke. Ntar di karya selanjutnya gua bikin yang lebih bagus kayak gitu. Iya. Berarti anak di sini tuh berarti treatmentnya mungkin sedikit bedanya gitu ya. Kalau di lagu tuh mungkin lu bisa dibilang lebih perfeksionis kali. Lebih perfeksionis. Gua lebih perfeksionis. Kalau justru kalau di gambar tuh lu lebih eksploratif. Lebih eksploratif. Iya. Kayak gitu. Ya kalau mungkin kalau yang kayak bisnis jualan UMKM itu lebih memang passion aja ya berarti itu passion aja. Itu lebih ke passion ya. Ya hobi sih sebenarnya. Hobi ya, lebih ke hobi terus tapi seru juga ternyata gua lakuin aja terus gitu. Iya. Lu ngerasa lu dengan semua karya-karya lu yang udah bisa orang lihat, itu tuh udah merepresentasikan Kuya yang ingin orang lihat atau sebenarnya lu masih pengen nyobain ada lagi yang masih pengen lu cobain? Masih ada lagi sebenarnya. Apa? Aktor, yoi. Enggak sih. Enggak. Gue tidak mahir dalam bidang dalam berakting tidak mahir. Apa? Walaupun gue di video klip Panturas yang wah itu gue effort banget sih. Kan banyak yang suka tapi kan? Iya sih. Iya. Itu acting lu tuh adorable, Kuy. Tapi gue nggak berani lihat lagi gue. Nggak? Maksudnya kayak nggak tahan gitu kalau lihat. Oh berarti lu tipe orang yang abis meskipun semua orang suka nih sama acting lu dan bapak itu di Sunshine, lu mah cringe gitu ya? Iya. Ngapain gini sih mukanya gitu? Kenapa mukanya harus gitu? Gue mikir selalu gitu. Iya. Jadi acting kayaknya bukan sesuatu hal yang bakal lu sentuh gitu. Tapi nggak tahu juga sih gue. Siapa tahu ini direkam terus kayak tiba-tiba gue beberapa tahun ke depan tiba-tiba jadi aktor kan? Iya. Nggak tahu. Sama Jeffrey Nicole kan? Enggak juga sih, tapi nggak tahu sih gue. Lihat ntar aja kali ya. Iya. Berarti apa lagi selain acting? Yang masih lu pengen gatal nyobain gitu? Acting kayaknya enggak deh. Iya, maksudnya acting bukan. Gue pengen cobain, ya itu ngelukis gue. Ngelukis berarti bukan yang ini ya, beneran yang ngelukis ya, bukan yang grafik ya? Screen printing kan lebih
lebih simpel sih ya. Kalau ngelukis gue pengen coba itu kali ya, maksudnya kayak Ngelukis kanvas kuas gitu kan? Iya kayak gitu. Gue kan basicnya graphic design nih, maksudnya gue banyak mengolah aset yang udah ada, terus ya termasuk screen printing juga kan gue dari gambar yang gue bikin di komputer, gue print terus gue sablon gitu secara manual gitu. Iya. Seru sih prosesnya, gue pengen yang lebih handcrafted lagi gitu. Betul. Ya. Lebih lukis gitu. Kayak nyoba cukil kayu gitu, stem cukil kayu tuh gue pengen gitu, luar biasa gue ya. sangat to the roots banget sama tuh kuy. Aduh jadi Sunda kan jadinya. Lukis berarti ya, lukis dan ini ya, dan seni-seni kerajinan tangan lah ya. Seni-seni kerajinan tangan tuh lu masih gatal tuh, masih pengen bakal nyobain tuh. Terus gue lagi explore ini juga apa, spinning vinyl gitu apa. Oke. Selektor vinyl. Lu udah punya vinyl player nggak sih di rumah? Udah. Dan itu lu nyobanya di situ di rumah? Di rumah. Cuman kan kalau di rumah gue cuman punya satu nih, nggak bisa transisi 2 gitu kan. Gue soalnya lagi suka liatin konten-konten IG orang-orang bule yang ya kayak rekomendasi psychedelic Turki gitu, ya pakai vinyl gitu. Jurnal kan. Iya. Ya itu kan biar, tapi rumahnya juga kudu bagus. Iya, rumahnya tuh kudu bagus. Baru lihat apa ya namanya, apa trip gitu. Gue lupa nama akunnya. Nama akunnya. Flavor Trip. Suami istri, yang satu spinningan, yang satu lagi bikin ngupas jeruk gitu. Nah, Mon, lu yang kupas jeruk ya berarti Mon. Ya, terus. Gitu gue, aduh pengen lagi punya ruangan kayak gitu. Iya. Terus kegiatan pagi-paginya kayak gitu seru gitu. Oke. Jadi malah mikir ke situ gitu. Iya. 2 berarti tadi tuh udah ada kopinya. Lu mau yang dingin? Gua mau yang dingin sebenarnya. Oh, lu mau yang dingin? Ya udah nih yang dingin nih. Uragawa. Ya udah siap. Uragawa panas dingin ada apa? Promosi apa? Panas dingin. Ya berarti tadi lukis dan kerajinan tangan sama spinning selektor. Ya. Lu kalau spinning selektor mau jadi yang kayak di Korea gitu, kuy? Maksudnya seleksi musiknya, seleksi musiknya mirip-mirip lah. Mau Indonesia Nusantara gitu. Rare groove gitu ya kayak gitulah. Oh gitu. Oke. Cocok lah sama ini lu. Iya. Sama brandingan lu. Iya. Gitu. Berarti kita masih bisa expect, ini kalau misalnya di luar sana ada fansnya Kuya, masih bisa expect akan ada karya terbaru Kuya di bidang yang lain nanti ke depannya. Bisa expect. Luar biasa. Gila. Kuy, itu berarti kan lu punya berbagai plan ke depan, lu punya udah banyak hal yang udah lu lewatin, yaitu perjalanan lu dari Tanjung Sari ke Jakarta gitu kan ya. Apa namanya, perubahan apa sih Kuy? Apa perubahan yang lu rasakan dari sejak lu di Jatinangor, Tanjung Sari sampai ke Jakarta ini? Dari diri lu sendiri deh. Dari diri gua. Apa ya? Dari diri lu sendiri deh. Perubahan yang lu rasain secara pribadi gitu, atau cara lu memandang dunia. Iya, pas gua pindah ke Jakarta, atau enggak gua pindah dari Nangor kali ya. Gua percaya dunia nggak selalu ngelilingin lu gitu. Itu. Iya. Tapi lu dulu adalah orang yang merasa dunia mengelilingi lu sejujurnya. Enggak, lebih banyak yang suportif lah, maksudnya di sekolah gitu kan. Iya. Banyak temen deket gitu. Maksudnya lebih suportif, kayak gua bikin ini kali ya. Ayo. Oh iya, berarti efeknya tuh waktu lu sekolah dan kuliah tuh banyak orang yang gila Kuya, ayo Kuy gue bantuin, ada banyak kayak gitu ya. Dan ketika lu ke Jakarta mungkin itu sudah tidak terlalu kayak gitu lagi. Nah jadinya gue lebih ke emang harus kenal satu persatu, Iya. Dan gue selalu percaya kalau lu berbuat baik, lu pasti banyak bantuan gitu. Itu tidak berubah dari dulu. Tidak berubah dari dulu. Itu yang masih gue pegang gitu. Emang Kuya baik sih orangnya emang. Dari dulu. Masa sih lu? Iya, baik. Lu sering nggak dibayar? Itu kategori baik kayak gitu ya. Kategori baik kayak gitu. Iya. Terus apa lagi? Kalau dari eksternal lu, dari teman-teman lu, ada nggak sih yang berubah? Ya katanya kan biasa kalau orang dewasa makin dewasa, circle makin mengecil. Kalau kata banyak lagi ngomongin. Itu gua setuju. Iya. Cuman berkawan sama orang banyak juga
perlu gitu. Iya. Maksudnya nggak usah yang deket banget gitu, nggak usah jadi circle, cuman lu baik aja sama banyak orang gitu. Temen geng-gengan terbaru lu yang sekarang lagi sering-seringnya nongkrong siapa kuy? Geng-gengan terbaru lu? Geng-gengan terbaru lu? Ya berarti selain anak Panturas, selain Panturas anak, sih. Masih Panturas ya? Masih Panturas sih yang paling sering sejauh ini. nongkrong tuh Panturas ya? Masih. Lu nggak ikutan sepedaan gitu, nggak ikutan ya? Kayak si Suryo gua. siapa ya? Oh ini paling breakfast gitu di Bintaro gitu. Breakfast club gitu. Sarapan. Klub, Jadi itu tuh hobi, jadi nggak passion. hobi, cuman kayak cobain yuk sarapan di sini bareng-bareng gitu. Datang ke tempat apa misalnya. Oh jadi substansinya tuh sarapannya berarti? Maksudnya enggak, intinya tuh sarapannya gitu? Enggak, kayak ya nongkrong sih. Nongkrong cuman konteksnya sarapan gitu. Ya izin dari rumah apa mau sarapan ke Bintaro. Oh. Bukan maksudnya berarti fokusnya tuh bukan transportasinya, bukan moda transportasinya, enggak. Sarapannya aja gitu intinya. Sarapan. Tapi isinya instant music gitu. Ya, ya. Gue dari jawabannya Kuya, lu kayaknya hidupnya bahagia-bahagia aja Kuya sekarang ya. Berarti lu mendefinisikan hidup lu bahagia nggak sekarang? Happy lah gue. Happy gue. Di fase yang paling happy dalam hidup lu berarti ya sekarang tuh? Bisa disebut berkecukupan lah, gue bisa nyebutnya cukup lah, happy-nya cukup gitu. Kesel juga keselnya cukup aja gitu. Oke. Kalau gue sama anak-anak Panturas tuh punya moto namanya ulah ruas. Apa? Ulah ruas. Jangan kaget. Jadi ya udah biasa aja gitu. Bisa kan bagus lagi motonya. Iya. Jadi lu punya panggung dalam 1 bulan, punya panggung 10, 20 gitu. Ya jangan kaget gitu. Tapi lu jangan kaget juga ketika lu dalam 1 bulan cuma 1 Cuma gitu. 1. Oh. Jadi ya udah biasa aja gitu. Agak stoik ya. Iya, enggak tahu juga gua itu. Ini kan ceritanya image gua tech startup. Iya, jadi harus ngomongin stoik gitu-gitu. Iya, harus itu gitu. kan jadi topik-topik tech startup kayak gitu. Iya. Terus suka kangen gak kuy sama masa muda? Lumayan kangen. Suka kangen sama anak-anak Teenage Pinocchio gitu, lu masih sering ketemu gak? Gua jarang sih. Udah jarang paling ya? Pas lebaran gitu. Dan basically ya ada, ini kan personnya berenam ya. 3 diantaranya saudara gua sebenarnya, sepupuan lah. Oke. Yang 1 Ijal ikut sama gua di Panturas. Yang satu lagi si Ipang ya masih saudara gua, maksudnya masih ketemuan lah di lebaran gitu. Sisanya ya udah masih sering ketemu kok kalau lebaran gua. Seandainya lu bukan musisi, lu bukan desainer, lu bukan media, lu bukan semua identitas lu sekarang nih di alternate universe, Kuya lu bakal jadi apa lu ngelihatnya? Wah, gue nggak kepikiran. Gue kayaknya sebenarnya gue yang paling, kalau bukan musisi, jurnalis kayaknya gue. Jurnalis ya? Jurnalis kayaknya gue. Ya maksudnya kayaknya kan lu emang punya background jurnalis. Iya. Kalau lu bukan musisi, bukan desainer, lu kayaknya bahkan mendalami jurnalis itu ya? Betul. Gue kalau nggak, ini kan yang sekarang gue lakuin ya di visual, iya di musik iya kan. Ya seni lah. Kalau nggak di situ kayaknya gue pasti jurnalis sih. Gue baru sadar itu ketika gue kemarin pas banyak pilpres gitu ya. Wes, gue suka. Terus gue nonton ini apa Bocor Alus Tempo. Oh iya itu bagus sih. Nah iya, itu bagus sih. Gue ketika nonton itu, oh ternyata gue tuh suka ya sama kegiatan jurnalistik. Iya gitu. iya. Maksudnya itu tuh adalah obrolan jurnalis ketika di pantry sebenarnya, cuman direkam gitu. Cuma direkam dan jurnalis itu bukan jurnalis baru, maksudnya bukan jurnalis yang belum berpengalaman. Iya, emang udah expert gitu, tapi di pantry. Tapi kayak di pantry. Obrolan di pantry tapi direkam. Iya, bagus itu Bocor Alus. Terus tuh. Kayak, seru banget gitu. Ketika itu gue tuh baru sadar ternyata gue tuh suka sama kegiatan jurnalistik ya gitu. Iya. Yang paling lu suka dari Bocor Alusnya Tempo itu ininya ya berarti ya senaturalnya ya. Karena kan tadi udah deskripsinya obrolan pantry kan. Udah sama-sama jagoan nih, jurnalis jagoan, ngobrol aja gitu. Ngobrol-ngobrol ternyata ada benang merah. Oh ternyata gini, ya ternyata konfirmasi gitu dari berbagai sumber yang mereka obrolin. Oh konfirmasi ternyata sama. Jadi kayak gitulah, jadi seru sih menurut gue obrolannya. Gue tuh selalu ngerasa kalau jurnalistik tuh ada sisi detektifnya gak? Iya benar. Iya, ada sisi investigasi detektifnya gitu loh. Iya, gue dulu suka banget sih sama Detektif Conan ya. Iya.
Dulu Detektif Conan tuh di Indosiar tuh kalau nggak hari Minggu tuh, kalau hari weekday itu jam 8 gitu kan. Terus gue pernah satu momen di mana gue pura-pura sakit gitu lah biar nggak sekolah, gue pengen nonton Detektif Conan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kuya tuh di sini sudah menikah, ya teman-teman. Istrinya ada di situ, ya kan? Namanya Monik, ya. Kenal juga dari kuliah, gitu. Gimana Kuy kehidupan setelah menikah? Lu tuh nikah kapan sih? 2021 pas pandemi. Oh udah 2 tahun berarti ya? Oh lu nikah mode irit. Memanfaatkan memanfaatkan pandemi mode irit. Jadi ekspektasi buat ngundang banyak orang bisa ya. Lah. Jadi sejak bulan apa? Agustus 2021. Sekarang berarti udah mau 3 tahun ya? Udah mau 3 tahun. Gimana Kuy kehidupan pernikahan Kuy? Seru. Menyenangkan. Mertua berarti orang tuanya Monik tuh pernah nanya nggak sih ke lu Kuy? Suami lu tuh kerjanya ngapain sih? Itu pernah nanya nggak gitu? Dari mulai zaman pacaran kali? Enggak sih. Iya nggak sih? Pernah nggak sih? Suportif. Ya kayak kemarin ngupas bawang, nyetel lagu Tafsir Mistik gitu. Wah bener. Itu lu anggap sebagai sesuatu hal yang suportif ya? Suportif. Kayak Artwork kemarin terus nawarin mau mama bantu packing nggak? Ya. Terus ternyata gitu. Jadi dibantuin packing? Belum. Belum. Masih kecapean, kasihan. Ya udah gue berdua dulu aja gitu. Suportif, alhamdulillah suportif sih. Musuh gue di rumah gue cuman banjir sebenarnya. Banjir adalah musuh warga Ciledug. Ya, utama. Iya, bukan mertua, bukan itu semua baik lah semuanya ya. Baik gua. Banjir dong, banjir. Emang udah berapa kali Kuy kena banjir Kuy? Gua selama pacaran ya, gue bantu dari pacaran gitu. Berapa 4 kali, 5 kali deh ya? Banjir? tiga kali lah. 4 kali perasaan, 4 kali lah gue bantu. Tapi kan banjir tuh sesuai dengan konsep band lu, Panturas tuh suruh rock banjir rumahnya harus emang. Gue kemarin pas lihat di tengah jalan tuh, wah ini ada tim SAR kan, Ani Dora nih. Aduh, oke, apa namanya? Nah, terus setelah lu nikah pernah banjir juga? Apa kerugian yang paling lo rasakan ketika banjir? Ini hujan lagi sekarang, banjir lagi nih Kuy. Aduh jangan dong please. Kerugian, siapa tahu ada CD koleksi lu yang kerendam gitu nggak pernah? Enggak sih, palingnya tenaga doang sih, kayak harus dari awal lagi gitu. Jadi lu perabotan yang udah lama udah disusun harus isi-isinya dikeluarin dulu, dimasukin ke karung gitu kan. Terus pas sudah gue sampai sini sampai ke lutut betis gitu. Wow. Alhamdulillah saya tuh orangnya hampir nggak pernah ngerasain banjir. Nah cobain deh. Cobain di Ciledug ya. Sampai betis lah, betis gitu kayak aduh. Itu kan kayak ngeluap gitu, lu mau buang air juga di mana kan? Iya. Semua. Masa mau sekalian aja disatuin kan nggak mungkin ya? Akhirnya kan jadi gitu kan? Iya. Malah kayak ada yang tetangga tuh ada yang tiba-tiba ada ular gitu, tiba-tiba ada binatang-binatang yang bisa diselokan pada masuk ke keluar rumah. Semua. Iya. Jadi tantangan pernikahan Surya Fikri itu bukan tantangan yang umum dibahas di podcast dewasa pada umumnya ya. Tapi tantangan itu banjir ya. Banjir. Itu tapi biasa kalau tantangan eksternal musuh bersama gitu akan memperkuat pernikahan lu Kuy. Iya, amin. Benar. So bijak gua. Nikah aja belum. Nikah aja belum. Pernikahan membawa ini enggak Kuy? Membawa spektrum baru dalam kreatif lu enggak? Lumayan. Contohnya? Gue jadi lebih produktif sih. Oh gitu? Justru malah lebih produktif? Jadi banyak hal yang kayaknya perlu gue kerjain deh ini. Gue coba kerjain gitu. Drive-nya tuh pernikahannya keseluruhan atau karena butuh duit misalnya atau apa? Itu pasti ya? Iya maksudnya kayak jadinya gak ada waktu buat diem gitu. Maksudnya kayak ketika lo tiduran doang ada yang salah sama lo gitu. Oh dan lo gak ngapa-ngapain gitu. Ya gitu.
Kayak gitu sih. Efeknya tuh jadi kayak gitu. Efeknya kayak gitu. Justru momen rebahan tuh malah jadi jarang malah setelah lu nikah. Iya kalau jarang sih kalau Lu kan gue belum nikah nih, lu promosikan dong gitu pernikahan tuh seperti apa enaknya yang membuat produktif Iya. gitu. Itu rebahan jadi jarang. ya Lebih produktif. cukup produktif. Kalau ada yang tidak terlalu produktif, ada yang ngingetin. Ada yang gitu. ngingetin. Oh, ya Gitu. menyenangkan. Tapi kalau gua terlalu banyak kerja juga ngingetin istirahat. Ya, oh enak ya. Ya. Gitu. Kalau Kayak gitu. kalau ke depan turasnya sendiri, ke musiknya sendiri, pernikahan membawa apa ya? Jadi ada tema baru atau mungkin ide kreatif, proses kreatif baru dalam lu menulis lagu di Panturasnya sendiri gitu. So far sih belum ya, belum sih. Tapi bisa jadi yang gua kerjain sekarang bisa jadi ada ngaruhnya. Ngaruhnya nanti. Ada Oke. sih. Setelah lu nikah, lu tetap semakin mantap akan terus bermusik dan melakukan semua hal yang lu lakukan sekarang sampai tua atau muncul rencana baru? Interview banget gitu gua Interview pertanyaannya. banget sih lu. Interview banget gitu Apa yang pertanyaan akan gua. kamu lakukan? So far ya, gue masih percaya di musik sih. Ngasih percaya di musik. Rezeki gue kayaknya di musik deh. Iya. Untuk sekarang ya. Iya. Karena mau nggak mau, secara fakta itu penghasilan terbesar gue. Iya. Jadi gitu deh. Cukup berarti ya. Cukup. Rumah tangga Kuya Monik tuh ditopang sama Panturas berarti ya. Lumayan ditopang sama Panturas ya. Lumayan. Ya paling buat bayar-bayar yang lain gue part time gitu-gitu. Monik kerja nggak sih? Monik kerja nggak sih? Kerja. Kerja di mana? Ya nggak usah sebutin perusahaannya, bidangnya bidang apa? Bidang finance. Bidang finance. Apa sih? Waduh. Finance kan? Waduh. Finance. Maksudnya bidang perusahaannya perusahaan finance atau dia jadi finance perusahaan? Dia bagian marketing. Oh dia bagian marketing dari sebuah perusahaan finance. Company-nya finance. Gila. Digital Ya, teknologi gitu ya. Investasi gitu kan. Ya Wah, itu. luar biasa. Keywordnya itulah. Itu berarti penopang pilar kedua tuh selain Panturas, Iya, finance dan iya. investasi. Itu yang primer lah, itu penopang primer lah. Ya. Terus lu jadi bagian investasi kuy? Gara-gara bini Apanya? kerja di perusahaan investasi. Gua sampai sekarang nggak ngerti lagi. Nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti. Berarti lu waktu pandemi nggak kena ya kayak apa Bitcoin itu nggak kena sama sekali ya? Enggak. Gua iya. Enggak sih. Enggak kena. Nggak ada usaha investasi, udah pokoknya jalannya dari Panturas aja gitu Dari ya. Panturas. Ya Oke. main engap sih sebenarnya pas pandemi itu. Nah itu dia sih sebenarnya. Tapi kan lu kan usia pasti makin bertambah dan band lu itu kan adalah band yang ya kalau kita semua pernah nonton Panturas kan full energi gitu. Lu akan tetap menjadi dengan energi lu akan percaya diri, berarti energi lu akan selalu banyak dituangkan di Panturas berarti ya. Iya sih. Akan tetap energik sampai lu umur 50-40 tahun 40-50 harus ya. Kalaupun emang nggak energik juga ya seenggaknya bagus lah buat kita gitu. Maksudnya kayak bisa punya tetap bagus gitu. Cuman dari Panturas way gitu. Iya. Lu olahraga enggak sih, Kuy? Nah, itu masalah gua sebenarnya. Gue pengen olahraga. Cuman belum. Pengennya apa olahraganya? Apa aja sih? Apa maksudnya lu sukanya lari, sepedaan? Kan lagi ngetren banget sepedaan tuh. Gue ada sepeda. Lu ada sepeda Cuman sebenarnya. gak pernah dipakai sampai sekarang. Oh. Moni suka ingetin lu gak? Kamu olahraga dong, Sering Kuy. lu udah 3 nih. Monik, Nah. mertua gua 2. Oh, mertua lu tuh tidak mempertanyakan pekerjaan lu, tapi mau nyuruh lu olahraga. Enggak, ini sepeda kamu kayaknya nggak dipompa-pompa ya. Ini, Sepeda apa gitu Kuy emang Kuy? ya sepeda apa ya? Bekas fiksi gitu sih. Oh, bekas fiksi gitu. Oke. Itu kayaknya nggak ininya udah karatan nih. Iya. Pokoknya notifikasinya udah Udah selalu ada tuh. Cuman Iya. belum ada waktu lagi gitu. Berarti harusnya dengan adanya sepeda di rumah lu, harusnya itu adalah olahraga yang akan lu cicipi dong ketika lu harus Betul. olahraga sepeda. Iya. Cuman masalah lu mager atau susah bagi waktu? Yang mana itu biasa dua-duanya berkaitan sih emang.
Dua-duanya sih. Iya, mager dan susah bagi waktu. Heeh. Mas bagi Sepedaan. waktu. Biasanya kalau nggak ada dorongan aja sih kayaknya ya. Join lah ke Suryo, ke Awan. Aduh itu orang-orang yang Ya agak gila emang gila mereka sih ya. itu. Naik sepeda Jakarta Bandung dalam sehari itu gila itu. Keliling Jawa kuy. Keliling Jawa. Iya, meletus tuh betis. Asli, Kata gua capsir sih, join. Lu umur berapa sih kuy sekarang? Gua 30. Yang lu rasakan perubahan fisik lu yang paling lu rasakan lebih cepet capek ya? Lumayan. Ya karena kurang olahraga kali ya. Terus gue sering ini ngapan gitu, maksudnya kayak kalau habis manggung nih, anjir kayak ngap banget rasanya. Hati-hati kuy. Olahraga Aduh, makanya. dong, iya. Terus gue sekarang lagi ini berat badan terberat dalam hidup gue sekarang. Hah, masa sih? Iya. Gue sih melihat kayaknya Biasa aja. badan lu segini-gini Iya, aja deh gue iya. dari dulu. Iya. Berarti gue dulu lebih kurus gitu. Ya mungkin lebih kurus ya, Iya. tapi maksudnya nggak signifikan gitu. Iya, Kalau iya, iya. kalau lu bilang ini berat badan terberat lu kayaknya nggak signifikan deh kalau Iya, dari iya. luar ya. Oke. Tapi kalau ternyata memang apalagi Monik yang nyadar gitu, kayak ini Kuya makin gendut nih. Ya berarti mungkin memang harus Masih kayak aman, gitu. dia masih aman tapi. Oke. Gitu sih. Berarti sejauh ini kehidupan berumah tangga Kuya Monik aman ya. Happy, sejahtera, musuh bebuyutannya banjir. Ya maksudnya kami dari tim Stalfi Grim mengucapkan semoga selalu bahagia dan sejahtera. Amin sampai tua nanti. Amin, Kalau terima kata kasih. Sean Seven. Dan ada pertanyaan yang dititipin ke gue katanya nih, langsung nanya aja nih ya. Mas Kuya kalau mau ikut ABK Panturas ada syaratnya enggak? Audisi? Enggak lah, enggak ada. Enggak ada. Nonton aja. Nonton aja. Ada Panturas. Tapi benar deh, ada fans club, ada kayak ketua fans clubnya gitu-gitu nggak sih? Enggak ada sih. Paling sebenarnya si ABK Panturas itu ada cuma buat nyari orang yang barengan buat nonton konser sih. Banyaknya gitu. Jadi nggak ada yang kayak itu awalnya yang bikin siapa emangnya? Yang maksudnya terjadinya gara-gara apa? Nah itu pun sebenarnya tadinya gue nggak niat buat ada dilembagakan kayak gitu gitu. Maksudnya kayak ya udah kalau emang suka datang aja barengan nonton. Bisa saling nebeng jadinya. Ya. Terus ada satu akun gitulah bikin namanya apa gitu. Ada Tangerang kalau nggak salah, yang awal tuh Tangerang sama Bandung. Oh gitu. Yang Terus pertama kali menginisiasi itu. Pertama nama yang Tangerang tuh panturas.tng. Yang Bandung tuh apa Surferwave atau apa gitu namanya tuh. Kayak gitulah. Terus Kak ini boleh nggak ya bikin akun fanbase? Terus nanya ke gua. Aduh jangan bikin akun fanbase kayaknya ya. Kayaknya ya udah biasa aja lah gitu, maksudnya nonton aja gitu. Maksudnya memang lu kesannya bukan itu kayak fanbase Yang idola dibikin, banget ya, tapi ini mah grup untuk nonton bareng sebenarnya. Ya udah nonton aja, nggak usah pakai ada namanya. Ya udah. Terus tiba-tiba bikin akun ke gua, aduh jangan ini namanya. Ya terus apa Sokang? Gue ditanya balik kan, jadinya oh ya udah jadi emang harus bikin sih, jadinya anak nyari sama anak-anak anak buah kapal aja mau nggak? Ya udah anak buah kapal deh. Jadilah anak buah kapal. Oh berarti memang nama ABK itu dari Kuya berarti? Enggak, dari Acin sih yang ngasih nama. Tadinya gue tuh pengen nama fansnya Lifeguard Panturas. Apanya? Lifeguard Panturas namanya gitu. Oh nama fansnya. Tapi nama Lifeguard Panturas tuh udah dipakai nama kru. Ya. Gue emang lumayan salut banget sih sama bagaimana lu menamakan kru lu Lifeguard Panturas, ini ABK. Kayak semuanya menjadi sebuah lembaga tapi organik aja gitu. Organik. Mantap. Sih. Iya. Kuy, kalau ada yang mau dipromosiin alias Panturas mau ngapain? Kapan album baru keluar? Oke. Kalau jadi dalam waktu dekat tuh ada 2 agenda. Yang pertama tuh kayaknya Panturas dalam waktu dekat mau rilis vinyl untuk album Mabuk Laut. Oke. Jadi sebelumnya kan yang baru keluar tuh vinyl tuh ada 2. Yang pertama Split sama Sundancer. Ya. Lagunya judulnya Langsut Nyanggut. Yang kedua Ombak Banyu Asmara. Nah yang nanti dalam waktu dekat udah dicetak sih sebenarnya, tinggal nungguin covernya sih. Si Mabuk Laut ini? Iya, cover belakang.
Oh. Maksudnya kayak sleeve yang kayak gitunya. Oh, Masih nungguin gua ngerjain. Oh, sebenarnya nungguin lu. Nungguin gua. Ya, Bakal ya, naik ya. di gua. Jadi abis ini mungkin gua kerjain. Abis itu ya udah rilis gitu. Oke, Limited vinyl sih, Mabuk vinyl. Laut berarti. Vinyl Mabuk Laut. Jadi buat teman-teman yang suka lagu-lagu di katalog yang lama gitu kayak Sunshine, Gurita Kota, itu beli aja. Akan vinylnya. hadir dalam bentuk vinyl. Iya. Gitu. Sebagai musik apa namanya? Audiophile. Audiophile. Josh, gitu. Lanjut. Tuh apa lagi? Buat album terbaru kayaknya gua nggak tahu tapi gua mungkin ya kalau kekejar tahun ini. Album baru. Album berarti bukan EP. album, EP kayaknya. EP. Ya. Jadi ini tuh ada kurang dari 10 lagu lah. Gua nggak tahu jadinya jadi 6 atau 7 gitu ya. Oke, berarti sekitar 6-7 lagu EP Panturas. Oke. EP entah mini album entah apa disebutnya. Itu formatnya gue belum tahu nanti apa, cuman secara lagu sih udah ada, tinggal rekaman. Oh tapi rekamannya belum? Baru ada konsep baru lagunya. Ada konsep dan demo sih, lebih ke demo sih. Oke. Jadi lagunya udah ada, cuman direkam secara multi track tuh belum gitu. Oke. Jadi yang sekarang tuh diproduserin sama Ricky Virgana dari What Choose Couples Company. Jadi seru sih, lebih eksploratif sih, maksudnya kayak buat teman-teman yang sebelumnya dengerin Mabuk Laut, Ombak Banyu, di yang album yang baru ini yang belum ada namanya ini bakal akan eksploratif. Beda lah, lumayan beda lah. Ya. Klaim seorang Kuya ya guys di album album ketiga berarti kan? Sebenarnya Mabuk Laut itu hitungan EP atau album sih? Album sih. Album ya. Berarti album ketiga Panturas, klaim seorang Kuya katanya akan menjadi album yang eksploratif. Berarti kalau eksploratif kan berarti mungkin ada yang nggak langsung kena. Iya. Harus mencerna dulu. Iya. Kalau yang ini sebenarnya gue emang puas-puasin anak-anak aja gitu. Maksudnya kayak ego anak-anak ya. Lumayan sih. Maksudnya kayak gue nggak tahu nanti yang pendengar Panturas sebelumnya akan kayak gimana? Bakal kehook di lagu yang mana. Oke. Cuman secara proses gue seneng banget. Karena benar-benar ini ya semaunya lulu pada gitu ya jadinya ya. Iya. Di album ketiga ini ya. Iya. Akan menjadi album yang bisa dibilang taman bermainnya anak-anak Panturas setelah 2 album sebelumnya gitu kan. Ini akan menjadi taman bermainnya, jadi akan lebih eksploratif kalau kata Kuya nih. Akan lebih semau-maunya personil. Dan berarti dengan statement lu barusan nggak ada ekspektasi kira-kira bakal ke gini nih, nggak ada ya? Nggak ada. Lu bikin aja gitu ya? Bikin aja. Maksudnya kayak gue juga nggak tahu, kayaknya kalaupun nggak ada yang ke hook gitu orang itu ya udah. Gue nothing tulus aja lah gitu. Mantap. Oke. Itu tadi Panturas berarti bakal ada album baru yang kalau bisa dikejar tahun ini. Kalau bisa dikejar tahun ini. Ya, promo apalagi Kuy ini benar-benar spot buat promo. Lu mau promo bisnis, promo bisnis lu lah biar pada beli artwork saya ya. Beli artwork saya di mana? Di Instagram. Di Instagram. Iya. Instagramnya? Instagram @kuyasunda. @kuyasunda. Iya. Bisa di DM aja. Masih ada, saya bikin cuma 24 piece. Masih ada 9 lagi lah. Oke. Terus ada lagi nggak yang mau lo promosiin? Temen lu kayak lo promosiin di sini? Apaan ya? Teman-teman subscribe Star Pilgrim lah. Wah. Gue bantuin ya. Bagus bridgingnya nih. Bagus. Subscribe Star Pilgrim. Instagramnya ada Star Pilgrim. Kita media ala kadarnya dari luar angkasa. Anjing. Karena ada ginian ceritanya. Gitu. Jadi kita bakal terus-terusan ada kontennya setelah ini. Jadi jangan sampai kelewatan konten-konten seperti ini. Kalau suka subscribe di @The Style Pilgrim, The Style Pilgrim, sama semua Instagram, Twitter, TikTok, semua deh pokoknya. Gitu. Ada lagi yang promo-promoan? Udah sih kayaknya. Udah ya? Udah sih. Oke, thank you banget buat Kuya yang udah hadir ke Uragawa Coffee. Sekali lagi terima kasih buat Uragawa Coffee. Tepuk tangan dulu lagi sekali lagi buat Uragawa. Udah ngasih tempat yang enak, seru. Tadi barusan Kuya bilang nggak nyangka ini selama ini malam ya, ternyata ya. Luar biasa Uragawa, semoga lancar terus. Gak banyak yang ngutang.
Makanannya, emang. makanan dan kopinya selalu terjaga kualitasnya. Thank you buat Uragawa. Terus thank you juga buat semua teman-teman yang udah hadir. Nah, kita bakal menutup Style Pilgrim Show kali ini tuh dengan lagu pilihan terakhir dari Kuya, yaitu Talak Tilu Sekalian. Pas sekalian yang tadi barusan kan Kuya ngomongin album Panturas itu akan paling eksperimental. Tadi gue dengar katanya lagu ini adalah semacam teaser. Semacam teaser bisa Panturas jadi. itu bakal jadi kayak gimana? Iya. Ya. Lu ini lagu yang emang dari awal udah tahu atau proses discovery gimana sih? Ini tuh lagu yang orang Sunda pasti tahu gitu. Orang Sunda pasti tahu. Jadi ini tuh legend lah. Nenek gua juga tahu. Maksudnya nenek gua tuh sering nyanyiin lagu ginian gitu. Kayak ini terus Kalangkang, terus apalah banyak lagu-lagu pop-pop Sunda tahun segitulah. Yeah. Jadi gue familiar banget. Nah terus pas si Panturas pas mikir arahnya mau kemana, gue pengen ke Sunda-Sundaan. Ke gitu. Sunda-Sundaan. Maksudnya kayak gue pengen eksplorasi sebenarnya ke hook ketika Panturas bikin menuju Palung Terdalam. Di yang kemarin kan ya. Itu kayak gue pengen deh kayaknya bikin Eksplornya di sini nih. Eksplornya di area-area ini gitu. Oke, ya. Jadi kita akan menutup itu dengan lagu itu, dan kalau mau ada request masih bisa request. Sekali lagi thank you buat semua yang udah hadir, thank you buat semua yang udah stay dan nonton, dan nanti bakal ada di YouTube. Lah, harusnya nggak ngomong gitu ya kalau misalnya emang ada di YouTube ya. Ya tapi nanti ada di YouTube lah pokoknya. Jangan lupa subscribe The Style Pilgrim, jangan lupa juga follow Kuya Sunda. Jangan lupa juga follow The Panturas. Oke. Terus kalau Kuya bikin bisnis apapun juga follow aja lah ya. Ya. Namanya juga batu-batu rumah tangga Kuya Monik kan. Kurang lebih kayak gitu kan. Terima kasih. Oke, thank you buat semuanya.